Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, tutorial berikut ini adalah tentang bagaimana langkah-langkah mempersiapkan course di mata pelajaran kita. Jangan sampai nanti ketika siswa akses isinya kosong, tentu siswa untuk berikutnya malas untuk mengakses e-learning tersebut. Langkah mudahnya saja Bapak Ibu, kita belum mengisi konten, mempersiapkan kerangkanya saja terlebih dahulu. Kerangka ini saya ambil dari buku, kebetulan yang akan saya tambahkan kerangkanya itu adalah modul course simulasi digital. Ada di sini, sudah saya download buku-buku simulasi digitalnya. Ada buku siswa SIMDIK semester 1, ini dia. Kita ambil lihat dari daftar isinya saja terlebih dahulu, tanpa nanti kita masuk ke dalam isinya, kontennya. Oke, yang pertama kita login SMK n2prm.ddns.net. Ini halaman ini bisa saja nanti berganti-ganti ya Pak Ibu, tapi isinya akan sama saja, karena kita kalau misalnya kita bisa mendapatkan alamat yang bagusnya, kita migrasi database servernya. Login menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Oke, kita sudah login. Kita cari di sini mapel SIMDIK, ini simulasi dan komunikasi digital. Kalau Bapak Ibu lihat mapel yang pemrograman dasar ini sudah ada isinya, beberapa materi sudah ditambahkan, beberapa aktivitas sudah ditambahkan seperti ini. Nah, kita masuk ke mapel SIMDIK. Nah, ini tampilan dari SIMDIK, ini masih kosong Bapak Ibu, belum ada isinya. Kita lihat buku yang pertama itu tentang pendahuluan, lalu ada pengantar, deskripsi mata pelajaran SIMDIK, ruang lingkup mapel SIMDIK. Nah, ini kita buat saja judul-judulnya, nanti kita isi. Yang pertama ini kita aktifkan mode editingnya, turn editing on, agar bisa kita edit. Lalu topik ini, yang topik 1 kita ganti namanya menjadi pendahuluan. Topik 2 kita buat namanya adalah pengelolaan informasi digital. Lalu topik 3-nya adalah kelas maya. Topik berikutnya perancangan visualisasi konsep. Oke, habis. Ada 1, 2, 3, 4 topik yang ada di dalam modul buku SIMDIK untuk siswa. Kemudian kita tambahkan, berikutnya kita tambahkan aktivitas-aktivitas dalam course tersebut. Contoh, pada bab pendahuluan, nah di situ ada pengantar, kemudian deskripsi mata pelajaran SIMDIK. Ini bisa kita buat menggunakan halaman standar saja, berarti aktivitasnya adalah pack URL. Ini kita tambahkan activity, add activity. Ini bisa dipilih Pak Ibu. Ini untuk tugas, yang lainnya untuk forum juga ada, glossary. Ini activity ya. Di bawahnya ada pilihan resource. Kita buat di situ pack seperti ini, pack sama seperti halaman Word. Jadi ketika siswa buka, tampilannya adalah seperti tampilan Word. Kita add di sini. Oke, adding new pack to pendahuluan. Apa packnya? Packnya adalah pengantar.
pengantar. Deskripsinya oke, ini judulnya ya, name-nya pengantar. Kemudian deskripsinya tidak usah diisi, kontennya yang kita isi. Konten ini kita isi dari buku tadi. Nah, kita klik pengantar, ini tampilannya. Ini bisa kita copy saja. Ini saya copy. Dari sini saya copy. Saya copy dulu satu paragraf, nanti kita tambahkan bisa di paragraf di sesi selanjutnya. Tambahkan, karena wajib diisi. Ini saya delete ya, supaya lebih rapi. Oke, appearance-nya tidak perlu diganti-ganti, yang lainnya kita main mudah saja. Kemudian save and return to course. Nah, sudah muncul satu halaman pack yang isinya tentang pengantar. Kita tambahkan, kita lihat kembali ke dalam buku apa saja isinya di setelah bab yang tadi, setelah pengantar. Yang kedua adalah tentang deskripsi mata pelajaran simulasi digital. Kita tambahkan di sini. Add activity, masih pack ya. Namanya adalah deskripsi mata pelajaran simulasi digital. Deskripsi mata pelajaran simulasi digital. Kita buat pack kontennya strip saja, nanti kita isi, lalu kita save and return to course. Kemudian ada ruang lingkup, masih pack juga, ruang lingkup mata pelajaran simulasi digital. Kita buat strip juga, save and return to course. Nah, sudah ada 3 buah. Ini baru materi. Misal di antara pengantar dan deskripsi ini Bapak Ibu ada membuat tugas untuk siswa, atau membuatkan ujian, atau memberikan tugas dalam bentuk kelompok juga bisa, atau mengirimkan tugas dalam bentuk di siswa itu mengirimkan gambar-gambar juga bisa. Kalau ujian atau ulangan berarti tambahkan aktivitas tentang kuis. Kalau pengiriman tugas berarti dalam bentuk assignment seperti ini. Ini tugas, kita add yang tugas dulu ya. Tugas add. Tugas 1 materinya materi pengantar seperti itu. Ini assignment, dia bisa kirimkan file atau gambar atau apa. Allow submission from, ini dia bisa mengirimkan mulai tanggal 16 sampai tanggal 23. Ini bisa diganti. Dia bisa mengirimkan selamanya mulai hari ini ya. Hilangkan centang yang bagian bawah. Berarti selama siswa bisa akses, dia bisa kirim tugas tanpa dibatasi waktu. Kalau ingin dibatasi waktu, ini dicentang. Apakah nanti bisa diedit kembali? Bisa saja diedit. Submission tipenya adalah file submission, bisa. Online text juga bisa, sekalian kedua-duanya. Dia ketikkan teks, dia bisa kirimkan file. Maksimum number upload berapa dia boleh kirim? Kita buat saja dia boleh kirim 3. Dia boleh kirim 3 file, dia boleh kirim 3 online text. Maksimumnya kita buat saja yang rendah saja, 1 mega. Accepted file type. File type apa yang kita inginkan dari siswa? Kalau kita menginginkan dia mengirim semua file, bisa centang saja semua file, all file. Kalau hanya boleh mengirimkan dokumen saja, centang yang bagian dokumen. Kalau hanya boleh mengirimkan image saja, centang yang image. Kali ini saya akan pilih centang all file type. Save change. Kalau sudah, kita simpan, save and return to course.
Nah, ini nanti jangan lupa Bapak Ibu, deskripsinya apa, tugas ini dibuatkan deskripsinya. Misal kirimkan ini, nah itu deskripsi diisi sesuai dengan tugas yang diberikan. Kalau kita save and return to course, kalau letaknya di bawah bisa kita angkat saja ke atas. 1, 2, 3. Sudah ada di atas. Kemudian deskripsi mapel SIMDIK. Setelah belajar bab ini, misalnya Bapak Ibu ingin tes kemampuan siswa dengan melakukan kuis dalam bentuk esai misalnya. Kita pilih berarti kuis ya, kuis, add kuis. Apa nama kuisnya? Ini ulangan harian materi harian 1 misalnya. Buat deskripsinya, timingnya bisa diganti nanti. Kalau ini semuanya tidak di enablekan, open di kuisnya enable ya, close di kuisnya kita hilangkan. Dia bisa melakukan ujian 1 kali misalnya, hanya 1 kali saja. Oke, kita save and return to course. Ini dia ulangan harian, kita letakkan di sini bagian kedua sini. Nah, ulangan harian materinya adalah deskripsi mapel SIMDIK. Oke, sudah ada beberapa. Lalu Bapak Ibu ingin menambahkan di situ, misalnya jika siswa ingin chatting, membuat grup chatting, nah tinggal chat saja, tekan saja chat. Nah, ini buat grup room chat mapel SIMDIK. Oke, save and return. Ini kita letakkan di atas misalnya, bagian atas. Nah, sudah. Lalu di bagian yang kedua, pengelolaan informasi digital, ada juga beberapa materi. Misalnya ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Nah, saya tambahkan di sini. Tambahkan activity. Ini adalah pack. Boleh. Book juga boleh. Nah, ini book. Ini materi ya. Materi kegiatan belajar 1. Save and return. Ada buku. Kalau buku ini kita buka, nanti dia akan minta ada beberapa. Kalau bukan pakai chapter, tambahkan chapternya. Buat judulnya di sini chapter 1, isinya di sini. Oke. Lalu setelah materi kegiatan 1 ada kuis misalnya. Kuis kegiatan belajar 1. Nah, timingnya juga diganti seperti tadi, enable. Nanti saja di enable juga bisa. Nanti ini kita atur kembali. Save and return. Sudah ada kuis. Kenapa materi ini cuma ada 1? Padahal banyak sekali di sini, ada mile march, format kolom, dan lain-lain. Kalau buku itu terdiri dari beberapa halaman, jadi bisa 1 ini saja. Contoh buku ada di sini, Pak Ibu. Di sini di halaman ini ada contoh dari buku. Nah, ini buku. Ada buku Local Area Network seperti ini. Nah, kalau buku tampilannya ada tabel konten di sebelah kanannya, di sebelah kiri ada tampilannya. Ini kalau diklik tampilannya seperti ini. Ini penjelasan tampil di sini pakai link seperti itu.